Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rinaldi Saputra, NIM 18086310. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil dari proposal saya yang berjudul perbedaan tingkat motivasi belajar siswa unggul dan non unggul dalam pembelajaran PJOK di SMP Negeri 1 2x11 Kayu Tanam. Masuk ke dalam latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan Indonesia. Upaya tersebut memiliki peranan strategis dalam kerangka pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, menyangkut usaha penyiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan di masa yang akan datang. Program pendidikan jasmani menuntut lingkungan belajar khusus yang bercirikan banyak kondisi dan rangsangan yang dirancang secara khusus. Jadi, motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang mendorong seseorang untuk mengapresiasikan kemampuan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses belajar mengajar, faktor motivasi yang dimiliki siswa merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong aktivitas untuk mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, di identifikasi masalah. Ada beberapa identifikasi masalah dalam proposal ini. Yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Yang kedua, metode belajar yang kurang variatif. Yang ketiga, lingkungan dan situasi sekolah yang kurang mendukung. Yang keempat, masih rendahnya latar belakang pendidikan guru. Yang kelima, kurangnya pengalaman guru dalam mengajar. Yang keenam, kurangnya perencanaan pengajaran pendidikan jasmani. Dan yang ketujuh, motivasi belajar siswa. Yang kedelapan, kurangnya pengadaan buku pembelajaran. Jadi kita masuk ke pembatasan masalah. Di penelitian ini tidak bermaksud meneliti masing-masing faktor yang diidentifikasi di atas. Namun peneliti hanya melihat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa antara kelas unggul dan non unggul dalam pembelajaran PJOK di SMP 1 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun rumusan masalah pada proposal ini, apakah terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa antara kelas unggul dan non unggul dalam pembelajaran PJOK di SMPN 1 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat motivasi siswa kelas unggul. Yang kedua, mengetahui tingkat motivasi siswa kelas non unggul. Dan yang ketiga, mengetahui perbandingan atau perbedaan tingkat motivasi pada siswa kelas unggul dan non unggul. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk kelulusan S1. Dan yang kedua, sebagai bahan kepustakaan dalam pengembangan ilmu bagi FIK UNP. Yang ketiga, bagi guru penjas sebagai bahan untuk mengetahui motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK pada masa yang akan datang. Yang keempat, bagi kepala sekolah SMP 1 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pembelajaran PJOK. Dan yang terakhir, sebagai bahan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Motivasi ini berasal dari kata Latin motives yang artinya sebab dan pikiran dasar. Dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya kita masuk ke hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam hakikat dan pembelajaran ini, belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan belajar, berubah atau berusaha mengubah tingkah laku belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Dan selanjutnya kita masuk ke pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani dan kesehatan ini merupakan salah satu bidang studi di sekolah yang sangat mendukung kegiatan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
pembelajaran yang dilakukan di sekolah belum dikatakan lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani. Jadi pendidikan jasmani ini adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptuler, kognitif, sosial, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dan selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk membantu merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara terarah. Berdasarkan masalah yang diangkat, maka sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan tingkat motivasi belajar siswa antara kelas unggul dan non unggul. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa antara kelas unggul dan non unggul dalam pembelajaran PJOK di SMP 1 2 kelas 11 kelas 6. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah komparasi, di mana komparasi ini penelitian yang melihat perbedaan atau perbandingan suatu objek yang diteliti. Selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 2 kali 11 kali 6 Kabupaten Padang Pariaman dan dilakukan setelah proposal ini diseminarkan. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan subjek peneliti. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 1 2 kali 11 kali 6. Dan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang kita teliti. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 84 unggul dan 82 non unggul. Selanjutnya jenis dan sumber data. Kita masuk ke jenis data terlebih dahulu. Jenis data ini diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden dengan cara menyebarkan angket. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data tentang motivasi terhadap pembelajaran PJOK. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian inilah siswa SMP 1 2 kelas 11 kelas 6 Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan angket. Angket tersebut merupakan angket tertutup atau angket terstruktur, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk demikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban tersedia. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini kita masuk ke dalam korelasi, di mana yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Korelasi ini produk momen bertujuan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y dengan rumus UJT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi saya di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru nak terekam lah. Hanya 10 menit.